pencet ini. Bukan, ada on off, iya. Itu aja tapi yang itu mana? Itu terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat malam dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesehatan dan keafiatan, khususnya kepada adik-adik semua, para kader himpunan mahasiswa Islam yang bersama dengan saya di ruangan ini. Mudah-mudahan selama di NTB yang dari luar daerah ya, mudah-mudahan mendapat kesan yang baik, lebih matang lagi menjadi kader HMI dan lebih kontributif ya untuk kemajuan Indonesia yang kita cintai insyaallah pada masa-masa yang akan datang. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan setelah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan terima kasih kepada moderator yang tadi membaca CV saya. Dari mana? Dari cabang Yogyakarta. Oh, Jogja. Alhamdulillah. Dan sebelah kanan Batku saya. Alhamdulillah sahibul baik. Dan teman-teman panitia yang mengundang saya untuk sharing pada malam hari ini. Saya baca di undangan, ini adalah latihan kader tingkat 3 ya, tingkat lanjut. Artinya yang hadir di sini insya Allah sudah paham dari A sampai Z-nya tentang HMI, elan vitalnya, filosofinya, visinya, dan dinamikanya, serta apa yang diharapkan dari HMI oleh umat dan juga oleh bangsa. Tema pada malam hari ini populisme Islam. Adik-adik, saya mulai dari katakanlah refleksi saya pribadi terhadap satu artikel yang ditulis oleh seorang profesor asal Turki di Harvard, namanya Mustafa Akyol. Beliau juga menulis beberapa buku, yang salah satu bukunya memang saya miliki sudah agak lama, diterjemahkan oleh penerbit Mizan dengan judul Islam Tanpa Ekstremisme. Mustafa Akyol dalam sebuah artikel menulis tentang fenomena ateisme di Turki. Fenomena ateisme di Turki. Ada cukup banyak ilustrasi dalam tulisan itu. Di antaranya seorang mahasiswa masih berjilbab datang kepada profesornya dan menangis, lalu menceritakan bahwa di keluarganya itu sudah ada 3 macam orang dari sisi keyakinan. Ada yang masih muslim, ada yang tidak muslim tapi masih teisme, masih percaya kepada Tuhan tapi sudah tidak Islam, dan juga ada yang ateis. Yang berjilbab ini mengatakan kepada profesornya bahwa saya termasuk yang ketiga. Dia keluar dari Islam dan menjadi ateis. Mustafa Akyol kemudian membentangkan beberapa faktor berangkat dari hasil survei di Turki yang menurut saya cukup menarik. Kalau kita baca ya, dimuat di situ. Tahun 2000
itu ateis di Turki 1%. Lalu 2018 dalam 10 tahun dia berlipat menjadi 3 kali lipat. Pertumbuhannya 300%, dari 1% menjadi 3%. Orang yang tidak percaya Tuhan, bukan tidak percaya agama lagi, bukan tidak percaya Islam lagi, tidak percaya Tuhan. Apa yang menarik? Rentang waktu survei itu adalah saat yang sama ketika partai politik Islam memegang tampuk kepemimpinan di Turki. Pada saat AKP itu berkuasa, dan sampai sekarang masih berkuasa, itu terjadi ternyata di kalangan anak-anak muda Turki. Kampus-kampus, soal bahasa kita kelompok milenial, bahkan lebih dari yang milenial juga, itu sudah lintas usia. Itu ternyata terjadi proses, kalau bahasa politiknya mungkin deislamisasi. Bukan hanya deislamisasi, deagamaisasi. 3 kali lipat jumlah orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau bahasa kita yang jadi anggota PKI, kira-kira kayak gitu. Pada saat partai politik Islam itu memegang tampuk kekuasaan, dan bahkan pada saat ada kampanye masif bagaimana populisme Islam di Turki yang dikanalisasi menjadi satu kekuatan politik luar biasa, lalu kemudian memimpin negara, itu kemudian diglorifikasi sebagai wujud dari Neo Ottoman. Nah, terus terang, mohon maaf adik-adik, banyak juga kita, anak-anak muda kita mengidolakan Erdogan lebih daripada tokoh-tokoh bangsa yang ada. Mengidolakan Turki lebih daripada bangsanya sendiri. Teman-teman, adik-adik, itu yang punya medsos bisa lihat. Nah, tapi di balik itu ternyata populisme Islam ala Turki, itu ternyata tidak menyebabkan Islam lebih kokoh lagi di tengah masyarakat Turki. Jadi survei ini membuktikan bahwa tidak ada satu hubungan organik antara tren populisme Islam yang menaik dengan semakin naiknya kekuatan umat. Kan kalau kita bicara kekuatan umat, itu kita mulai dari fondasi yang paling dasar. Bisa nggak sih kita pertahankan keimanan dari yang ada? Sebagai seorang Muslim, ini kokoh nggak ya? Kalau kemudian terjadi arus, kalau kita namanya hijrah kan di sini, hijrahnya di sini kan bagus. Tapi di Turki itu sebaliknya, ada peningkatan 3 kali lipat orang yang tidak beragama pada saat kekuatan politik Islam memimpin negara. Nah, ketika masuk lebih dalam, dicoba ditelaah, apa sih kok bisa terjadi seperti ini? Kan mestinya ya, kalau kita bicara tentang, katakanlah kita pakai frame strukturalisme misalnya, atau kita bicara satu dari 2 pendekatan di dalam dakwah. Satu pendekatan itu di dalam dakwah itu adalah mulai dari individu. Pendekatan yang lain adalah membangun sistem. Kenapa pendekatan yang kedua ini sering menjadi favorit? Ya? Lalu kemudian orang mengatakan bahwa dengan negara Islam selesailah semua urusan kita. Yang kenyang jadi, yang lapar jadi kenyang, yang sehat, yang sakit jadi sehat, dan seterusnya. Karena memang dianggap bahwa dengan adanya suprastruktur negara, ya, itu kemudian dia akan menarik semua umat menjadi umat yang maju. Nah, tapi ternyata kasus Turki kan tidak kayak gitu. Minimal dari sisi jumlah ya, umat Islam yang ternyata tidak semakin kuat ke komitmen keislamannya,
secara kuantitatif juga banyak yang beralih menjadi ateis. Kenapa? Ketika ditelaah lebih dalam, salah satu sebabnya adalah karena wacana atau narasi keislaman yang tumbuh, marak dan berkembang di era populisme Islam ala AKP dan Erdogan adalah narasi yang didominasi oleh politik dan kekuasaan. Jadi ada sampai tingkat tertentu, kalau bahasa kita, anak-anak muda Turki itu ketika simbol-simbol Islam yang hadir di ruang publik itu gontok-gontokan demi kekuasaan saja. Semuanya mengatasnamakan populisme Islam. Ya, kalau kita bicara tentang populisme kan ide dasarnya adalah mengartikulasikan kepentingan people, kan populi, rakyat. People dalam Islam sama dengan umat, artinya mau mengatakan kepentingan umat, ini untuk umat, kan itu populisme secara paling mendasar ya. Walaupun kemudian bisa saja berkembang karyanya dalam bentuk yang banal ketika praktek politik yang ada terjadi, itu beralih populisme Islam dari mengartikulasikan kepentingan umat menjadi mengartikulasikan demagogi, sosok-sosok tertentu ya, untuk kepentingan. Jadi ketika dia bicara tentang kepentingan umat, maksudnya adalah kepentingan dia. Jadi dia personifikasi umat pada dirinya. Nah itu juga suatu penyakit terus terang ya, ketika kita memperkecil Islam hanya pada figur, bahkan hanya pada gerakan tertentu, hanya pada organisasi, hanya pada gagasan, karena Islam jauh lebih besar dari itu semua. Nah, ketika populisme Islam itu kemudian narasi yang muncul, yang mengapung di ruang publik, di media, di di baik media resmi maupun di media sosial, gontok-gontokan antara tokoh-tokoh umat sendiri. Kemudian ketika bicaranya adalah bicara kekuasaan, pragmatis, siapa dapat apa. Tidak ada bicara tentang surah Al-Ma'un misalnya. Jadi populisme Islam itu tinggal centangnya saja, tapi isinya itu kesedot semuanya. Jadi kosong melompong, yang terisi hanya kepentingan-kepentingan elektoral saja. Nah, contoh dari Turki ini menurut saya penting ya untuk kita berdiam sejenak gitu. Ya, waqfah, kalau kata orang Arab itu waqfah ta'ammuliyah. Jadi di tengah semangat kita, kemudian dinamika yang kita ciptakan ya, gerakan-gerakan, kita harus ada waktu untuk selalu berdiam sejenak gitu, untuk mengecek narasi Islam di ruang publik itu benar enggak narasi itu membawa kemaslahatan untuk Islam? Benar enggak narasi yang, coba sekarang narasi yang ada apa? Ketika bicara tentang populisme Islam di Indonesia misalnya ya, kita loncat ke Indonesia, apa yang Anda saksikan? Apa yang disuarakan coba? Oleh misalnya kita bicara beberapa tokoh-tokoh yang sangat vokal. Misalnya nih ya, misalnya kita bicara tentang anti Cina. Jadi itu dijadikan sebagai narasi pengikat. Yang namanya populisme itu kan titik lemahnya itu selalu adalah dia terdiri dari elemen-elemen yang sangat cair, yang mudah pisah, sehingga perlu narasi ya, pengikat. Sayangnya narasi pengikat kita itu seringkali bicara atas nama populisme Islam, tapi narasi kita jauh dengan kaidah Islam. Sejak kapan Islam bicara tentang etnis? Anda bisa jumpai dalam Al-Quran misalnya. Islam bicara tentang warna kulit, bicara tentang mata sipit atau mata belok, nggak ada. Kan itu sudah dipotong habis ya, ketika Hajatul Wada dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan kaidah kita kan di ta'aruf. Jadi Islam itu sudah selesai dengan warna kulit, suku, bangsa, ras. Jadi ketika populisme Islam itu isinya adalah anti Cina ya, sebagai etnis, itu menurut saya bagian dari, kalau kita biarkan, akan membuat orang bertanya-tanya tentang kebenaran Islam. Karena kan berislam itu adalah sesederhana siapa guru Anda.
Jadi ketika kita sebagai katakanlah corong-corong dari kepentingan umat, tapi isu narasi yang kita pakai itu suatu isu yang bertentangan dengan kaidah Islam yang paling mendasar, maka nanti akan berbalik kepada kredibilitas Islam sendiri sebagai ajaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Nabi SAW sering sampaikan kan ya. Bagian dari, kalau kita tarik populisme Islam ini misalnya ke masa Rasul SAW kan, ketika mulai awal berkembangnya Islam, lalu disiarkanlah Islam itu, disebarkan, dibangunlah konstelasi gagasan ya, bahwa Islam adalah harapan kita di tengah-tengah orang Arab yang tidak punya harapan sama sekali. Nabi SAW sangat hati-hati di dalam mengingatkan bagaimana membangun narasi. Jadi kata Rasulullah SAW, "Ma'anta bimuhadithin qawman bihadithin la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Engkau kalau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai, tidak dapat diterima oleh akal kolektif yang hidup di tempat itu, maka menjadi fitnah. Nah, karena itu ketika bicara populisme Islam, saya lebih tertarik kepada apa sih narasi yang kita bisa isi di populisme ini. Karena populisme Islam itu kan kategorinya netral menurut saya. Ya populisme Islam ya bisa baik bisa buruk. Jadi populisme Islam dalam arti menyuarakan kepentingan umat, baik itu kemudian dia bertentangan secara diametral dengan elit, ketika elit itu berbuat misalnya kebijakan-kebijakan atau menjalankan praktik pemerintahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ataukah kemudian atau dia tidak bertentangan secara diametral ya, tapi memang mengartikulasikan, memperkuat kepentingan umat. Nah, ketika memperkuat kepentingan umat ini kemudian diisi dengan narasi yang baik, apa sih narasi yang kita perlukan sekarang? Ya, menurut saya terlalu banyak data-data yang menunjukkan bahwa ketidakberdayaan ekonomi kita sebagai umat itu satu masalah pokok yang melahirkan ketidakberdayaan yang lain. Kan kalau kita baca bukunya Jeffrey Winters, kapan oligarki itu bisa berdamai dengan demokrasi? Ya, ketika kelompok mayoritas memiliki ketidakberdayaan ekonomi. Itu terjadi di kita. Jadi ketika populisme Islam itu tidak dikawal isinya, narasinya, teman-teman HM ini cuek aja misalnya, nggak peduli. Yang penting atas nama umat, bela Islam. Kok untuk menurunkan ya, atau menuntut ya, seorang yang namanya Ahok misalnya, kita bisa umat ini bisa mengumpulkan sumber daya lah, katakan membangun sentimen kolektif ya, terlepas dari setuju atau tidak setuju, tapi ini terjadi, itu bagian dari populisme. Tapi kenapa ketika bicara tentang membangun satu leverage ekonomi misalnya, tidak pernah ada kesepakatan, tidak pernah ada kesepakatan. Nah, itu menurut saya yang penting. Dalam pandangan saya, populisme Islam itu kategori yang netral, dia bisa manfaat, bisa mudarat. Contoh dia mudarat ketika corong-corongnya diisi oleh para avanturir politik ya, yang menunggangi gelombang populisme Islam itu tanpa ada track record keumatan dan keislaman yang jelas. Lalu celakanya kita ikut dalam gendang dan iramanya, lalu setelah itu selesai saja. Tapi ketika populisme Islam itu dikawal dengan baik, salah satunya misalnya populisme Islam itu sehat ketika dia berada di ruang konstitusional misalnya, satu contoh.
Nah, populisme Islam dalam arti aspirasi agar kepentingan umat itu bisa terwadahi ya, di dalam katakanlah rule kita bernegara. Bagaimana terwadahi dalam undang-undang misalnya. Dulu puluhan tahun, satu contoh case, pesantren itu tidak diakui sebagai subsistem di dalam pendidikan nasional kita. Maka kemudian populisme Islam mendorong ya, melalui partai-partai yang ada, termasuk oleh alumni-alumni HMI yang ada di DPR, lalu kemudian lahirlah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pendidikan keagamaan itu diakui sama. Pesantren itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Lalu populisme Islam semakin menguat lagi, didorong lagi, kemudian lahir Undang-Undang Pesantren. Itu menurut saya, itulah populisme Islam dalam negara demokrasi kita, yang kemudian menghasilkan output ya, outcome-nya kita lihat ke depan, output yang nyata ya, yaitu regulasi dengan seluruh keberpihakan, karena filsafat dari undang-undang adalah di setiap ayat itu ada uang atau anggarannya. Jadi ketika Anda bisa memasukkan satu ayat ya, di dalam undang-undang, itu pasti akan ada ikutan dalam budgeting policy-nya. Jadi ketika ada undang-undang pesantren, jangan dibaca sebagai ayat per ayat, tapi itu artinya apa? Negara akan mengalokasikan sumber daya untuk pendidikan Islam. Nah, populisme Islam dalam bentuk seperti itu bagus. Ada juga populisme Islam dalam bentuk apa? Objektifikasi hukum-hukum Islam misalnya. Contoh, kita negara dengan regulasi keuangan Islam paling lengkap di dunia. Semua kita punya undang-undang perbankan syariah, asuransi syariah, kemudian sukuk atau obligasi syariah, kemudian undang-undang wakaf, undang-undang semuanya lah. Itu kan objektifikasi. Arti objektifikasi adalah satu norma yang datang dari Islam masuk dalam proses politik yang formal, ya, kemudian disepakati secara substansial ya, dengan proses ya, pemungutan suara dan seterusnya di parlemen, menjadi satu produk hukum positif. Nah, itu Pak Yusril biasanya panjang lebar menjelaskan. Nah, ketika populisme Islam bisa berbentuk seperti itu satu hal yang baik. Tapi ketika populisme Islam isinya adalah demagogi, ujaran kebencian, ya, kemudian politik elektoral transaksional, menurut saya tidak mustahil. Pada saat sekarang kita melihat orang rame-rame menghampiri Islam sebagai oase, ketika mereka melihat wacana tentang keislaman itu hanya tentang kekuasaan ya, dan konflik, mereka akan menjauh seperti halnya di Turki. Nah, karena itu menurut saya relevansi dari teman-teman ya, kader-kader utama HMI ini adalah Anda punya kewajiban. Kewajiban, saya katakan kewajiban bukan pilihan ya, tapi kewajiban. Karena ketika Anda di HMI kan Anda dengan sengaja mempersiapkan diri Anda menjadi kader Himpunan Mahasiswa Islam. Anda orang-orang yang beriman dengan nilai-nilai Islam. Anda orang-orang yang punya faith, yakin ya, bahwa pesan-pesan Islam itu adalah pesan terbaik untuk kehidupan. Maka kewajiban Anda semua ya teman-teman, dimanapun Anda berada, adalah mengawal populisme Islam agar narasi yang ada itu memang koheren dengan kepentingan umat. Ya, mohon maaf, pelajaran dari kontestasi demokrasi kita kan minimal 2 kali yang terakhir itu kan menunjukkan bahwa populisme Islam itu dibajak. Dalam bahasa saya, mungkin banyak yang setuju. Dibajak. Artinya dibajak apa? Tiba-tiba satu tokoh tertentu ditahbiskan sebagai representasi Islam, padahal tidak punya track record keislaman, tidak kenal, tidak paham. Lalu setelah selesai, ya kemudian selesai saja. Tapi dalam proses dari mulai sampai selesai itu social cost dan umat cost. Ya, umat cost itu artinya cost yang ditanggung oleh umat itu besar sekali. Dalam bentuk apa? Segregasi sosial, ya,
putusnya silaturahim, kemudian rusaknya ruang publik, penuhnya dengan ujaran kebencian, dan semuanya dengan atas nama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan bagaimana populisme Islam antara kemajuan atau kemunduran. Di sini saya mencatat poin penting, begitu kan, kalau kata beliau, yaitu bagaimana populisme Islam ini berdiri di tengah-tengah, bisa menjadi sebuah kemajuan bagi umat Islam atau kemunduran. Di sini indikator bagaimana populisme Islam itu menjadi sebuah kemudorotan atau sebuah kemunduran, yaitu di mana adanya yang menunggangi populisme Islam tersebut tanpa track record yang jelas. Lalu jika itu menjadi sebuah kemajuan, yaitu di mana populisme Islam ini dikawal di dalam ruang publik dengan secara konstitusional, penuh regulasi. Nah, harapan beliau bagi kita semua, bagi para kader HMI, yaitu di mana kita dimanapun, kapanpun, sesempat apapun, pasti saya rasa pasti teman-teman harus mempunyai nalar kritis, di mana kita harus mengawal populisme Islam itu dimanapun berada agar sesuai dengan rule of model gitu. Nah, mari kita kita kupas tuntas bagaimana populisme Islam itu bisa menjadi sebuah kemajuan untuk kita, untuk umat Islam di Indonesia utamanya. Jadi mungkin saya akan memberikan sesi tanya jawab begini. Mungkin saya kasih 5 orang untuk bertanya ya, nanti kita akan dialog saja. Mungkin siapa ya? Kenapa dari sana dulu, Pak Makmun, terus yang belum Bang Ali, terus Bang Arif, sudah 3 orang ya. Bang Gifari sama satunya ya lah satu, sama Mbak siapa namanya, Mbak Purnama, Mas Dimas, Pak Sista. Ya, langsung saja ya, saya berikan mic-nya untuk bertanya. Terima kasih atas waktunya Mas Moderator, dan terima kasih juga atas apa yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Bajang, guru besar kita, Guru Hardon 2 tahun kita di Lombok. Mengingat materi yang diperkenalkan, nama saya Makmun Imron dari HMI Cabang Bangkalan Madura, Pak. Madura, dan alhamdulillah setelah hampir sudah melalui fase 7 hari atau 1 minggu saya di Lombok, ternyata saya berpikir dan berangan-angan Lombok dengan Madura ini tidak ada bedanya. Kenapa sedemikian? Kultur masyarakatnya sangat luar biasa menjaga kearifan lokal, bagaimana mereka mampu tetap menjaga kultur religiusnya yang sangat luar biasa. Jika berbicara Madura, Bangkalan, ada guru besar pendiri Nahdlatul Ulama, guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu yang dikenal dengan Syekhuna Khalil. Maka ketika berbicara Lombok, Nusa Tenggara Barat, maka ada yang namanya Nahdlatul Ulama. Yang kami tanyakan sekaligus sharing begini, Pak. Populisme, banyak narasi-narasi, definisi-definisi yang menjelaskan tentang populisme. Namun hasil dari pencarian saya pribadi, populisme menurut
KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan dan keutamaan rakyat kecil. Tapi yang saya angkat ini sebetulnya tidak ada hubungan dengan populisme Islam seperti yang Bapak jelaskan dengan narasi-narasi cerita Turki, Erdogan dan lain sebagainya. Namun ada satu hal fenomena yang ingin saya tanyakan, karena mengingat Bapak ini adalah seorang mantan gubernur yang terpilih dan menjabat selama 2 periode di Nusa Tenggara Barat. Kita berbicara Qawaidatul Fiqhiyah itu menceritakan dan menjelaskan bahkan menegaskan tasarruful imami ala ra'iyah manupun bil maslahah. Maka kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh seorang imam harus berlandaskan terhadap kemaslahatan rakyatnya, bukan lagi yang lain. Maka ini juga berbicara populisme. Jangan-jangan apakah mungkin ada narasi-narasi populisme dalam adanya mega proyek 10 dan 5 bagian dari super prioritas di Indonesia ini yang masuk dalam program percepatan pembangunan kawasan wisata sirkuit MotoGP yang ada di Lombok. Jangan-jangan dan tidak menutup kemungkinan ada populisme atas nama rakyat, atas nama kemaslahatan, atas nama kemakmuran, atas nama kesejahteraan rakyat Lombok, tapi yang merasakan adalah investor-investor asing dan asing. Ini bukan lagi berbicara membangun Lombok, tapi membangun di Lombok. Narasi ini yang sempat kita pernah lakukan di Madura. Sekedar informasi, di Madura itu terbangun jembatan yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009. Dan pengelola dari jembatan Suramadu ini adalah namanya BPWS, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. Namun setelah ditetapkannya oleh Presiden Jokowi Perpres nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan Gerbang Kertasusilo yang akan menjadikan daerah industri kedua setelah Jabodetabek ke Banten, yaitu meliputi Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Bangkalan, Gresik dan lainnya. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Bangkalan? Akhirnya dengan ketetapan dari Komisi 5 DPR RI yang kemudian berafiliasi dengan Menteri PUPR, akhirnya BPWS dibubarkan, tidak lagi menjadi lembaga independen. Mengapa demikian? Karena bagi masyarakat Madura, ketimpangan pembangunan hanya dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar Surabaya, tapi orang-orang yang berada di sekitar Suramadu yang terletak Desa Labeng, Kecamatan Labeng, bukan ganti untung melainkan ganti rugi yang sangat luar biasa. Ada pondok pesantren yang tergusur, ada rumah yang kemudian juga tergusur, dan itu ganti rugi yang mereka dapat, bukan ganti untung. Kami tidak ingin kemudian, tidak menutup kemungkinan, jangan sampai semakin cepat, semakin mulus, semakin modernnya jalan dari kota, dari pusat menembus ke daerahmu yang mengatasnamakan percepatan, mengatasnamakan pembangunan, itu tidak mungkin melainkan untuk mempermudah akses orang-orang luar merebut harta kekayaan sumber daya alam daerah teman-teman. Itu jangan sampai kemudian itu terjadi. Jangan kemudian narasi-narasi atas nama ini kemudian diibaratkan seperti ombak yang merindukan pantai. Setelah ombak bertemu dengan pantai, hilang dengan sendirinya. Oke, mungkin yang akan kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kepada Mas Dimas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sulaiman Dimas dari Jagora, Sulsel Bar. Jadi begini Bang, saya sebenarnya baru tahu yang kayak gini, bilang TGB juga saya baru tahu sekitar 1 minggu yang lalu. Nah, mungkin itu agak kolot ya bagi saya. Mungkin saya tidak terlalu
mendalam jauh tahu dan tentang persoalan NTB dan lainnya. Saya juga baru pertama kali ke sini. Selanjutnya saya tertarik di pembahasan narasumber tadi yang persoalan populisme Islam itu membutuhkan narasi pemersatu. Dan setelah saya analisa, bukankah ini sebagai sektarian atau intrik yang diciptakan Islam menjadi Islam fanatik begitu? Itu mungkin pikiran kotor saya ya Pak, mungkin bisa diluruskan. Itu bukankah penciptaan sektarian dari Islam itu sendiri? Padahal kita ini plural. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya, apa pandangan Bapak terkait Islam simbolik? Terkait Islam simbolik itu saja. Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator yang terhormat, Bapak materi. Dalam hal ini saya sebutkan namanya Muhammad Zainal Majdi, dan yang kami hormati Bapak dan yang kami hormati Ketua Banko Himpunan Mahasiswa Islam Nusa Tenggara, dan yang saya banggakan peserta Forum Intermediate Training atau latihan kader 3. Advanced Training latihan kader 3 Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, di sini berbicara masalah populisme. Saya langsung saja Pak. Maka kita dihadapkan pada pertanyaan siapa tokoh dan bagaimana perannya dalam merumuskan kebijakan terhadap kepemimpinan rakyat atau kepentingan rakyat itu sendiri. Kemudian mengutip mohon maaf, perkenalkan Kakanda, nama saya Sri Sista, dipanggil Sista, dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Palu, Badan Koordinasi Sulawesi Tengah. Tolong jangan cepat-cepat ya Pak. Oh siap, baik, terima kasih moderator sudah diingatkan. Baik Pak, saya lanjut. Jadi mengutip apa yang dibilang Bang Makmun tadi, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa populisme itu diartikan sebagai paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak kearifan dan keutamaan rakyat kecil. Nah, dari populisme tersebut dapat ditarik dua aspek penting ketika mengkaji tentang populisme. Pertama, fokus kepada orangnya atau pribadi orang tersebut, dan juga kedaulatan yang melihat pada dirinya. Kemudian yang kedua, yaitu aspek pertentangan yang dia sebut sebagai antagonisme antara pribadi orang tersebut dengan struktur kuasa yang berada di luar dirinya, seperti elit demokrasi dan lain-lain. Nah, saya langsung saja ke pertanyaan saya, Kakanda. Bagaimana politik populisme dipraktikkan dalam pola kepemimpinan Kakanda, dan sebagaimana yang diketahui bahwa Kakanda merupakan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2018 sampai 2013 dan 2013 sampai 2018. Ya, mohon maaf saya lagi, berarti Gubernur Nusa Tenggara Barat periode 2008 sampai 2013 dan 2013 sampai 2018, seperti itu Kakanda. Jadi saya itu tadi untuk pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, sama halnya, tapi ini langsung ke kepemimpinan Bapak sebagai pimpinan Nahdlatul Watan. Ya, sebagai pimpinan Nahdlatul Watan itu sendiri, apa peranannya dalam kapasitas politik populisme yang dipraktikkan dalam pola kepemimpinan Bapak itu sendiri? Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaannya ya, biar tidak muluk-muluk. Ya, baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ali Permadi dari Kota Bumi, Lampung. Yang menarik tadi, Bapak
Gubernur Abang Tuan Guru Bajang ini sangat cerdas menyusun narasi, saya pikir. Jadi menggunakan suatu filosofi atau jurnal dari mana dari Turki, ya, sehingga dengan pesan yang mau disampaikan bahwa seolah-olah Bapak ingin mengatakan bahwa populisme Islam itu negatif. Oke, saya akan berangkat dari narasi populisme Islam itu justru sebenarnya sebagai kekuatan yang ada di Indonesia. Pertama, harus kita setujui bahwa Islam sebagai agama dominasi. Oke, kita tidak akan membicarakan perbedaan agama, tetapi Islam sebagai dominasi. Dan hukum dari demokrasi itu sendiri bahwa mana yang paling banyak itu pemenangnya. Bukan juga Islam itu menyengsarakan umat-umat yang berbeda pandangan, tidak. Pembicaraan itu sudah selesai pada Al-Kafirun. Artinya, saya melihat di sini, oke, tadi dijelaskan juga ada, betul. Bapak juga menjelaskan tadi sebenarnya tidak negatif ketika ada suatu kepentingan dari Islam yang memang kepentingannya benar-benar untuk umat. Yang ditakutkan adalah ketika populisme Islam dinarasikan kepentingan untuk umat, tetapi faktanya itu justru kepentingan pribadi. Nah, betul, ini betul yang memang salah. Tetapi ini bukan yang harus disalahkan adalah bukan tokoh Islamnya, tetapi orangnya. Islam tidak pernah mengajarkan untuk hal-hal yang seperti itu. Saya pikir itu Bang, kenapa? Karena di HMI gini Bang, di HMI menjunjung tinggi ada dua nilai yang menjadi tujuan HMI. Yang pertama itu nilai-nilai keindonesiaan, dan yang kedua nilai-nilai keislaman. Artinya ketika ada keislaman yang sedang dicarut-marutkan oleh orang yang ingin merusak Islam, maka HMI akan berdiri garda paling depan. Begitupun ketika ada yang mengacak-acak Indonesia. Saya kira itu oke. Satu lagi Bang, yang menarik hari ini adalah negara hari ini seolah-olah memang menyudutkan Islam, sehingga trust masyarakat terhadap negara untuk mengatakan bahwa dia Islam hari ini dia takut. Belum lama di Bandar Lampung itu ada kejadian yang cukup mencekam, ada penusukan Syekh Ali Jaber. Barangkali kita semua tahu di sini. Oke, kami sebagai kader himpunan pada saat itu sangat merasa tentu sedih, dan kami mencoba untuk bersama dalam hal ini mencoba memberikan kepercayaan kepada polisi pada saat itu untuk mengungkap siapa sebenarnya dalang. Itu pelakunya sudah ditangkap, sudah ketahuan tuh pelakunya. Tapi yang lucunya kembali adalah hasil dari dari pemeriksaan itu dinyatakan gila. Ini seolah-olah ada hal yang ingin ditutupi. Tidak lama lagi setelah itu ada stadion yang terbakar. Kemudian setelah stadion ada rumah sakit yang terbakar. Seolah-olah ada suatu desain yang ingin mencoba menutupi tragedi penusukan itu. Saya kira itu Bang, bila taufiq wal hidayah yakin usah sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih dua lagi lah. Dua pertanyaan. Siapa makanya? Siapa disebut kan? Mas Ali Sama Mas Arif sama Mas Gifari. Ya tapi langsung tanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Saya sangat bangga sekali pada malam hari ini saya bisa langsung bertemu dengan Tuan Guru. Mohon izin sampai nawa atokna, karena selama ini saya melihat di YouTube, saya di televisi. Alhamdulillah kali ini kita bersama bertatap muka. Tapi jauh lebih enak sekali dan indah dipandang ketika masker Tuan Guru dibuka.
Kira-kira begitu. Kalaupun tidak keberatan. Karena guru saya itu mengajarkan ke saya siapa saja yang ingin siapa saja yang memandang muka ulama maka seperti memandang baginda Rasulullah SAW. Subhanallah. Baiklah, Tuan Guru mohon izin jika salah mohon diluruskan. Dari Jika izinkan kenalkan saya Muhammad Ali dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah. Pada tahun 2018, anak-anak milenial di Kabupaten Mempawah itu sempat masuk dalam grup TBG RI 1. Dan saya pada waktu itu masuk juga TGB. Astagfirullah. TGB RI 1. Jadi pada saat itu kawan-kawan sudah bersemangat, kawan-kawan yang saya pikir yang berada di garis keras keislamannya. Nah, kemudian masuk di era ke-18 akhir, kemudian ada konflik politik identitas, dan inilah yang menjadikan kawan-kawan berpaling diri. Artinya pada waktu itu Tuan Guru popularitasnya sangat menurun sekali karena ada isu-isu tentang populisme Islam ini. Dari gambaran yang telah dipaparkan oleh Tuan Guru tadi, saya mengutip ada dua poin Tuan Guru ketika membagi populasi Islam itu sendiri. Yang pertama adalah populasi Islam positif, dan yang kedua adalah populisme negatif. Apa itu populisme Islam yang positif? Ketika gerakan dan gagasan umat Islam lebih ke arah yang tepat sasaran, lebih ke arah kepada item regulasi, lebih ke arah item hukum, dan lebih ke arah item kebangkitan ekonomi. Saya pikir Tuan Guru tadi mengotakkannya seperti itu. Kemudian populisme yang Islam yang negatif, Tuan Guru tadi menitikberatkan terhadap ujaran kebencian, radikalisme, yang selama ini kita kenal dengan gerakan-gerakan Islam garis keras, kemudian gerakan Islam yang berjubah putih misalkan. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah populisme Islam itu kalau menurut literatur yang saya baca adalah gagasan yang mengakomodir gagasan umat Islam. Itu yang saya pahami. Lalu kenapa ada gerakan yang ujaran kebencian, radikalisme yang kemudian dituntutkan dan diucapkan kepada segelintir orang? Itu dikarenakan gerakan mereka tidak diakomodir oleh pemerintah. Coba misalkan Islam ini kan kolektif kolegial, ya kan? Artinya musyawarah yang diutamakan. Lalu kenapa ulama yang dikatakan garis keras dan garis lembut misalkan? Sekarang ini dulu ada istilah ulama negeri dan ulama swasta. Karena ada istilah sertifikasi kan? Nah, apakah ini populisme Islam? Nah, inilah harus kita counter dan kita selesaikan sampai di forum ini. Begitu. Pertanyaannya, Mas. Pertanyaan saya, atau hanya sharing? Ya, ini ada pertanyaan ya, Mas. Ya. Sebenarnya lanjut sedikit ya. Terakhir nih, lanjut narasi saya. Nah, kenapa sekarang ada gerakan orang yang betul-betul mencinta HRS? Saya pikir begini, kenapa HRS itu sangat dicintai oleh umat Islam? Ya kan? Karena HRS telah berhasil menjaga integritas beliau sebagai ulama karismatik. Maka populasi beliau terus meningkat dan selalu dicintai dan dirindukan oleh masyarakat Indonesia. Khususnya saya merindukan orasi-orasi beliau yang membantai terus istana itu. Tapi sekarang alhamdulillah nggak ada sudah, dan kita sudah sepertinya tidak ada gerak arah tujuan gerak yang sangat objektif melihat dan menilai dan mengkritis pemerintah. Dan pertanyaan saya, bagaimana ini kaum milenial khususnya HMI, kader umat dan kader bangsa yang fokus terhadap kepentingan keumatan kebangsaan agar menjadikan narasi populisme Islam ini lebih ke arah positif yang tadi sudah dikotakkan oleh Tuan Guru kita bersama tadi. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Allahumma waffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mas Arif Syahda.
Baik, terima kasih yang terhormat, yang kita muliakan ada Kakanda Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Saya Arif Bang dari cabang Mataram dan Nusa Tenggara. Ini menarik yang disampaikan tadi, berangkat dari pembelajaran di Turki, itu yang disampaikan Abang tadi. Jadi ternyata sentimen politik di Islam di Turki, kenapa sampai ada yang ateis, ya kan? Ada kemunduran karena sentimen politik Islam, sentimen agama itu yang diutarakan oleh Kakanda tadi. Kalau saya reflektif atau kita membaca Indonesia, ya, Indonesia dibagi menjadi dua kelompok atau yang terbesar yang saya gambarkan, ada kelompok NU, ada kelompok Muhammadiyah. Kelompok ini juga dibagi menjadi dua, klasifikasinya ada modernis, juga ada abangan, atau Islam Nusantara, atau juga Islam modernis. Jadi berangkat dari itu, saya tadi itu sepertinya sama pertanyaan kita, karena cuman kalau kita berangkat dari sentimen abangan, sentimen santri, jadi terkadang juga saya berpikir, oh ini yang buat Islam itu tidak maju. Ya, di abad 21 ini cita-cita Islam itu menjadi ideologi bangsa, ya, juga mundur. Harapan kita itu menjadi pesimis. Maksudnya pesimisme bangsa itu hadir ketika Islam itu bergontok-gontokan. Atau contoh tadi yang disampaikan oleh rekan saya, kasus ada Islam radikal, lalu itu dibubarkan. Contoh seperti HTI atau FPI. Nah itu terjadi di Indonesia. Gelombang inilah yang membuat populisme Islam itu tidak maju-maju. Nah itu kira-kira seperti apa tanggapan Kakanda yang mulia Tuan Guru. Yang kedua, saya ingin berangkat dari realitas, anggaplah di NTB, Kakanda. Jadi terkadang juga kita tidak satu memandang Islam ini. Ada yang kelompok A, padahal satu sebelumnya kan, ada yang memecahkan diri. Lalu memandang itu seperti apa gitu? Ya, terjadi gontok-gontokan di internal. Ini realitas kita, sehingga penyebab Islam menjadi negara menjadi bangsa kita ini menjadi bangsa Muslim terbesar, itu menjadi harapan yang pesimis gitu kira-kira. Saya pikir itu yang menjadi pertanyaan saya, Tuan Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir Mas Giwari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, nama saya nggak otomatis sebagian dari iman ini saya menjaga, soalnya udah basah ini. Semangat teman-teman. Izin yang terhormat Tuan Guru, saya lebih Gifari dari Sukoharjo, dekat sama Asalam, ketemu 2019. Tuan Guru, ya Asalam Solo. Saya tidak mau berdebat terlalu lama di persoalan tafsiran populisme, karena memang ada irisan problem kebangsaan yang harus kita tindak lanjuti hari ini, yaitu di poin narasi, bahwa disampaikan kita sudah sepakat bahwa ada narasi besar ketidakberdayaan ekonomi umat hari ini. Lalu ini direspon seperti apa? Yang diajukan, tesis yang diajukan oleh Tuan Guru tadi adalah bagaimana ini objektifikasi ataupun ada di ruang konstitusional. Sedangkan hari ini bisa kita lihat ruang konstitusional ini tidak ada tabir besar di sana. Contoh ada orang hebat, contoh di Komisi 3 ada Tobas di sana, lahir dari LBH dan lain. Tapi dipasang di atas itu unsur pimpinan Komisi 3 dari Nasdem ada Saroni. Berat akhirnya. Tobas teriak di belakang, Saroni belum di dalam. Di Gerindra ada Habibur Rahman di bawah yang teriak. Dipasang Dasmon di unsur pimpinan. Yang akhirnya kita pesimis dalam ruang itu. Di proglenas
undang-undang masyarakat adat berperiode diperjuangkan, tidak pernah masuk. RUU PKS tidak masuk juga. Yang akhirnya pesimis kita. Lalu pertanyaannya, kalau bahasa kita paling tingkat struktural paling bawah di komisariat di HMI, apa nunggu rakyat mati dulu baru kita bergerak? Ketika ruang konstitusional ini tidak ada dengan kondisi negara hari ini, pertanyaannya, bagaimana di mata Tuan Guru, udah stadium berapa kasih problem keumatan dan kebangsaan hari ini? Itu yang pertama. Yang kedua, jalan apa yang harus ditempuh? Kenapa kita perlu pertanyakan itu? Mungkin Tuan Guru udah melakukan jalan itu, cuma kurang terpublikasi. Kita ikuti IG tapi hanya foto-foto formalitas di sini. Tidak ada gerakan-gerakan apa setelah gagal, bukan gagal, nggak tahu kita tidak maju di Pilpres itu. Padahal harapan umat Islam di tanah Jawa pun itu udah welcome pada saat itu, dan kita optimis. Mungkin itu Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan Tuan Guru, saya coba bacakan satu persatunya. Dari Makmun Imron. Makmun Imron ini salah satu tokoh muda di Bangkalan, Tuan Guru. Jadi pertanyaannya ini terkait populisme itu dalam arti KBBI menurut beliau kebijakan yang berlandaskan kepada hak dan kepentingan rakyat. Namun di sini adanya anomali atau mungkin anomali itu seperti hal-hal yang mungkin kurang relevan menurut beliau gitu. Jadi pertanyaannya terkait lagi pembangunan di MotoGP Mandalika seperti itu, mungkin Tuan bisa langsung ke saya buka masker lah. Buka masker. Terima kasih. Apa saya jawabnya langsung ini yang kolektif. Udah malam nih, soalnya jam 10. Baik, terima kasih. Mati dulu itu begini. Jangan satu ya. Anunya aja, apa kainnya itu dipindah, Udah mati nih. Udah mati. Hidupkan lagi kan bisa. Kayaknya bisa. Ganti kain ya. Ya inilah COVID-19 memaksa kita ganti-ganti kain mikrofon. Baik, terima kasih. Pertama, Makmun, terima kasih. Makmun tadi menyampaikan sesuatu yang juga menjadi concern dari kita semua. Memang satu catatan saya, ya saya juga pernah sampaikan ke Gubernur Lemhanas dulu sempat diundang. Kebetulan pada saat masih berkhidmat sebagai Gubernur NTB, saya menyampaikan satu pandangan bahwa di dalam perumusan kebijakan ekonomi, saya berharap agar variabel kohesivitas sosial itu dipertimbangkan. Contohnya begini, NTB pada saat saya berkhidmat sebagai gubernur itu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekali. Lalu saya tertarik melihat di balik angka itu. Jadi statistik menunjuk misalnya di periode tertentu 6%, misalnya jauh di atas rata-rata nasional. Nah, saya minta untuk dikaji data itu. Ternyata pertumbuhan ekonomi itu tidak mesti serta-merta berkorelasi dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Yang terjadi pada waktu itu adalah teman-teman para bupati wali kota itu mengopral izin untuk pendirian minimarket. Jadi di kecamatan, bahkan di kelurahan dan bahkan ada di beberapa desa itu minimarket berjamur. Apa yang terjadi dengan menjamurnya minimarket? Masyarakat kita melihat minimarket itu kan senang.
lampunya terang, pakai AC, beda dengan pasar tradisional. Akhirnya mereka meninggalkan pedagang-pedagang yang biasa mereka membeli dari pedagang itu, lalu beralih ke minimarket. Yang terjadi apa? Uang masyarakat di sana ya tersedot. Secara pertumbuhan ekonomi ya terjadi, kan ada konsumsi rumah tangga di situ. Keluar uang. Bahkan bisa jadi ketika minimarket baru dibuat di suatu tempat, itu konsumsi masyarakat meningkat, membeli yang tidak diperlukan tapi yang hanya yang diinginkan, yang tidak diperlukan tapi diinginkan gitu, karena tertarik ya, ada tempat baru yang nyaman. Nah akhirnya apa? Di desa-desa itu penyangga kohesivitas sosial, dalam arti kalau kita bicara kohesivitas sosial kan institusinya di tingkat desa itu kan namanya masjid, namanya majelis ta'lim, namanya pengajian-pengajian. Itulah tempat orang ketemu setiap saat, tempat orang bersilaturahim. Jadi tidak mungkin ada orang masuk di desa itu ya, yang tidak dikenal. Ya, karena semua menjadi bagian dari komunitas pengajian, kemudian acara-acara keagamaan. Itulah institusi sosial yang berperan menjaga kohesivitas sosial. Siapa donaturnya? Yang mendanai pengajian, yang menjadi donatur sekolah dan madrasah, yang menjadi donatur masjid, ya para pedagang di tingkat desa. Ketika minimarket itu kemudian menjamur, ya, lalu kemudian sumber daya keuangan itu terserap ke situ, lalu dikirim entah kemana, mungkin ke pemiliknya di Jakarta atau di mana, kan para pedagang itu mati akhirnya. Kalau sudah mereka mati, jangankan untuk menjadi donatur dari katakanlah institusi sosial yang ada, untuk hidup itu kan susah. Akhirnya apa? Mulailah masuk paham-paham yang aneh-aneh. Orang sudah tidak saling peduli karena momen untuk mereka bersama berjumpa itu sudah nggak ada. Nah akhirnya apa? Liberalisasi kebijakan ekonomi itu tidak hanya sekedar memiskinkan. Dalam pandangan saya, liberalisasi kebijakan ekonomi secara membabi buta itu tidak hanya memiskinkan kelompok yang paling rentan, tidak hanya menyebabkan tersedotnya sumber daya dari daerah-daerah ke Jakarta, tapi lebih dari itu dia merusak simpul-simpul kohesivitas sosial. Jadi itu saya sampaikan pada waktu itu. Saya kasih argumentasi dari kasus yang ada di NTB. Karena itu saya minta, coba deh Pak, bisa nggak sih di dalam perumusan kebijakan, misalnya ketika akan dibuka jalan tol ya, dari titik A ke titik B, apakah sudah dihitung ya, eksternalitasnya dari sisi berapa banyak dia akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh rakyat kecil. Lalu kemudian apakah dia akan berpengaruh positif terhadap kohesivitas sosial yang ada di daerah. Jadi dihitungnya bukan hanya dari sisi akan mengurangi biaya distribusi atau logistik. Kan sering begitu. Kenapa dibuat infrastruktur ini untuk mengurangi biaya logistik supaya kita bisa bersaing. Kan judulnya selalu begitu. Tapi dihitung enggak kepentingan yang langsung menyentuh terbawah. Jadi ini memang concern kita ya Pak Makmur. Dan karena itu yang disampaikan oleh beliau tadi ya saya setuju ya bahwa jargon pembangunan atas nama populisme, bukan populisme Islam saja, populisme secara mutlak dalam arti untuk kepentingan rakyat itu harus diuji ya secara detail. Karena kan asyaiton fit tafasil kan, setan itu kan di detail tepat. Jadi narasi besarnya iya, tapi detailnya ternyata kan tidak memperkuat tapi melemahkan misalnya. Jadi itu satu, menurut saya bukan pertanyaan tapi itu suatu pengingat ya dari saudara Makmur, Adinda Makmur yang mengajar dari kasus di Madura ya. Harapan supaya tidak terjadi di NTB. Ya, nanti saya akan sampaikan ke Pak Gubernur ya, Pak Zul ya, agar izin boleh menanggapi Pak? Boleh Pak? Boleh. Oh, boleh. Biar maksudnya lebih interaktif. Maksudnya begini Pak, jika memang sudah ada izin sedikit-sedikitnya itu oke baik.
Dan saya secara pribadi pun kagum dan salut. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya beliau Tuan Guru Bajang ini ketika menjabat sebagai gubernur adalah salah satu dari beberapa tokoh atau pemimpin kepala daerah yang memiliki kebijakan otonomi daerah yang menolak adanya dibangunnya pasar modern seperti Alfamart dan Indomaret, walaupun tetap bocor di beberapa kepala daerah yang berada di bawahnya, baik itu kabupaten atau kota. Mengingat demikian, sebetulnya berbicara modernitas gitu Pak. Mohon maaf, ini kita bicara perspektif kepemimpinan saja. Dilema begini Pak. Oke lah, ketika kita berbicara seperti yang Bapak sampaikan, ketika dulu ada orang-orang di masjid yang menyuplai tetangga begini-begitu, oke. Tapi ketika masuknya pasar modern, masuknya pembangunan yang luar biasa, apalagi itu di bawah naungan BUMN dan bank-bank, ada CSR, Corporate Social Responsibility. Tapi ini juga enggak efektif. Kalau mengaca pada Bangkalan ini, Pak, trauma kapitis Pak. Mohon maaf ya, saya sampaikan. Di Bangkalan itu bioskop nggak ada. Kalau ada bioskop di demo sama santri. Tapi uniknya apa? Orang yang bekerja di Bangkalan mendapatkan UMK hasil kerja di Bangkalan. Orang yang bekerja mendapatkan upah baik ASN ataupun swasta yang berada di Bangkalan. Mereka menghabiskan uangnya di Surabaya dengan hiburan-hiburannya, bioskop dan ini itunya. Siklus mata uang seperti enggak ini gitu. Dapatnya uang di Bangkalan, menghabiskan uangnya di Surabaya. Tapi kalau mau bangun di Bangkalan, repot dengan inilah itulah. Jangan lantas kemudian nanti orang NTB ini pun karena tidak adanya modernitas, tidak adanya pasar modern, orang TGB malah orang NTB malah mencari hiburan di Bali. Jadi siklus uangnya kan nggak berputar di tempat, sehingga PAD ini hanya akan didapat oleh dana penerbangan APBD provinsi, bukan lagi PAD yang hasil didapat dari hasil perputaran perjuangan yang kemudian larinya pada APBD kabupaten ataupun ke provinsi. Kemudian begini Pak, apa itu? Konkret saja ya Pak. Ya, konkretnya begini Pak. Satu hal gitu yang kami inginkan mungkin untuk ke depan, jangan lagi Citra Nahdlatul Wathon dengan kemudian adanya sirkuit yang nantinya akan ada orang dari berbagai macam dunia datang ke sini dengan you can see dengan penampilan yang terbuka akan merusak citra cikal bakal generasi penerus NTB. NTB ini terdegar dengan religiositasnya. Ini juga mungkin perlu dipertimbangkan daripada aspek ekonomi. Aspek bahayanya generasi muda kita yang dulunya nggak tahu melihat tulis secara langsung panjang, sekarang malah diumbar-umbar begitu dengan adanya sirkuit ini. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih tausiahnya Syekh Makmun. Terima kasih. Jadi Dinda Makmun ya. Saya bukan anti pasar modern atau minimarket, cuman kan perlu ditata. Jadi tidak bisa kalau Anda meletakkan ada warung ibu-ibu tua, warungnya lampunya 5 watt, tiba-tiba dikasih izin di sebelahnya misalnya minimarket, kan mati pasti. Itu hukum tidak perlu kita sekolah tinggi-tinggi lah, orang pasti masuk ke yang terang pakai AC kemudian segala macam. Jadi menurut saya harus ada keberpihakan. Intinya sebenarnya itu. Jadi dihitung resiko atau dampak kohesivitas sosial. Karena dari kohesivitas sosial itu kan muncul ekstremisme segala macam kan. Nah itu jadi jangan kita bicara di ujung, kita marah-marah ribut, tapi kita mengkondisikan dan memfasilitasi itu terjadi gitu, dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Terima kasih. Yang kedua, Dimas ya, populisme itu apakah bukan bentuk sektarianisme? Itu yang saya katakan tadi. Kalau populisme dalam arti artikulasi kepentingan umat itu kan suatu yang baik. Jadi kepentingan umat Islam ya, sebagai warga negara ya, yang jumlahnya banyak di Indonesia itu memiliki ekspektasi tertentu, harapan tertentu. Nah kemudian ada aktor-aktor politik yang artikulasikan itu saya baik saja. Tapi bisa jadi jatuh kepada sektarianisme kalau kemudian anti dialog, kalau kemudian menafikan yang lain. Kan populisme Islam bisa berarti positif ya. Seperti tadi misalnya ketika masuk ke dalam ruang-ruang yang kita ciptakan dengan sengaja di dalam proses demokrasi. Kan ruang itu luas sekali sebenarnya. Ada ruang struktural yang namanya negara dengan semua atributnya, ada ruang civil society juga sebenarnya gitu. Yang itu juga punya ruang yang sangat luas ya. Belum lagi kita bicara ruang ketiga yang diciptakan oleh para entrepreneur baru dalam masa 4.0 atau 5.0. Yang para entrepreneur baru ini bisa punya
hak veto dalam tanda kutip ya terhadap kebijakan yang kadang-kadang bisa lebih kuat ya daripada aktor resmi negara. Jadi pengusaha itu dia bisa punya hak veto yang luar biasa ya, kepada para penentu kebijakan ketika dia merasakan bahwa satu rencana kebijakan itu mempengaruhi masa depan bisnisnya misalnya. Dengan semua cara, dengan jejaring dia bisa mempengaruhi. Jadi kalau kita bicara tentang populisme itu sebenarnya kan bicara tentang ide dan gagasan ya, dari umat, dari masyarakat itu bagus-bagus saja. Cuma tidak bagus kalau menjadi sektarianisme ya iya, tidak boleh anti dialog. Proses populisme Islam dimanapun, mulai dari awal dulu syariat Islam kan tidak menutup diri. Jadi sebenarnya populisme Islam kita di Indonesia ini populisme yang positif ya, dan mulainya pun dari titik yang benar, syarikat dagang Islam. Karena memang itu menjadi concern. Dan kapan kemudian populisme itu bergeser ya? Konon katanya kan pasca reformasi. Kita sudah tidak tertarik bicara ekonomi, kita hanya tertarik untuk bicara langsung tentang kekuasaan, tentang tampuk kepemimpinan, kekuasaan politik. Ya. Jadi akhirnya populisme kita memang narasinya adalah narasi politik saja, narasi ekonominya tersingkir, narasi sosial budayanya tersingkir, apalagi narasi filsafat ya, yang jauh lebih berat dari itu. Nah menurut saya tugas kita ya tadi itu ya, bagaimana memastikan populisme itu tidak jatuh pada sektarianisme. Islam simbolik juga sama saja sebenarnya. Islam dalam keyakinan saya adalah agama yang tidak mempertentangkan antara simbol dan substansi. Di dalam substansi ada simbol, di dalam simbol juga ada substansi. Sholat itu substansi apa simbol? Dua-duanya gitu. Tidak ada orang bisa mengatakan saya sudah melaksanakan substansi sholat dengan dia diam gitu kan. Sholat saya sudah sholat, substansinya sudah. Saya tidak perlu simbol-simbol ruku sujud. Islam itu tidak. Jilbab itu simbol apa substansi? Dua-duanya. Jadi di dalam Islam itu banyak hal yang harus kita pahami memang secara utuh. Dan karena itu kita penting sekali membaca Islam secara sungguh-sungguh dan belajar juga secara sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga Adinda Sri Mesista ya dari Palu. Nah ini gimana sih populisme Islam dalam praktek kepemimpinan di NTB? Saya mengatakan di sini dan terus terang, saya adalah pemimpin yang dipilih oleh masyarakat ya, dalam konteks juga populisme Islam. Dulu sebelum saya, kan saya ini tuan guru ya. Tuan guru itu lahir sebagai satu bentuk katakanlah struktur sosial ya, yang lahir pasca struktur yang struktur feodal yang ada ya. Dulu itu pembagian masyarakat di NTB ini mengikuti Raden, kemudian yang paling bawah itu namanya Jajar Karang yang terpengaruh dengan Bali karena kita 170 tahun Lombok itu di bawah Bali. Jadi strukturnya itu berlapis, bertingkat-tingkat. Maka ketika tuan guru itu datang, dia menawarkan mobilitas vertikal. Artinya apa? Kalau dalam sistem lama yang namanya Jajar Karang, sehebat apapun, sepintar apapun, nggak bakal jadi bangsawan, nggak bakal jadi rakyat. Tapi dengan struktur tuan guru, rakyat biasa pun bisa jadi tuan guru. Jadi ini satu struktur baru yang lahir dalam abad 18-19 di NTB. Nah, ini mempengaruhi struktur sosial yang ada. Lalu kemudian tumbuhlah kepemimpinan informal yang dipimpin oleh tuan guru. Formalnya gubernur. Nah di Lombok ini tuan guru itu nggak bisa jadi gubernur gitu, nggak akan mungkin lah. Nah ketika populisme Islam itu mulai naik, masyarakat ingin ya, kira-kira gini konstruksinya secara sederhana. Selama ini sistem struktur tuan guru ini memungkinkan kita untuk mobilitas vertikal, siapapun bisa jadi tuan guru. Nah yuk kita bereksperimen, kita menjadikan tuan guru jadi gubernur, kira-kira gitu. Maka itu akan membuka possibilities ya, kemungkinan yang selama ini tidak pernah dibayangkan.
Karena sebelumnya gubernur di NTB ini selalu militer, ya. Kemudian dari politisi yang pokoknya kawakan yang benar-benar. Tapi dari Tuan Guru nggak pernah ada. Maka populisme Islam itu melahirkan saya sebagai gubernur pertama yang dipilih langsung. Di NTB. Jadi, nah ketika saya sudah menjadi gubernur, ya, bagian dari populisme Islam, katakan populisme umat di sini, maka saya kan punya tanggung jawab. Apa sih yang mesti saya isi dengan kepemimpinan saya? Nah, saya memilih secara sadar. Ya. Kan ada dua pilihan. Kalau saya mau populer tetap ya dengan cara yang shortcut gitu, ya saya akan buat perda-perda syariah banyak yang sifatnya itu ritual dan hal-hal yang sifatnya formalisme tadi. Ya. Misalnya kalau azan wajib berhenti, kalau begini harus kalau azan tutup toko segala macam. Yang hal-hal yang terkait dengan penguatan ritual ubudiyah. Kalau shortcut ya cara begitu. Sebagaimana cukup banyak pemimpin daerah itu menggunakan populisme Islam untuk melahirkan kebijakan yang membuatnya tetap dipandang. Ya. Wah, ini dia cinta Islam karena dia keluarkan kewajiban kalau azan toko harus tutup. Saya tidak. Saya memilih jalan kedua. Saya memilih jalan kedua yaitu dengan mencari ya, dari Islam sumber inspirasi yang sangat luas. Apa sih kebijakan-kebijakan yang saya bisa hadirkan di ruang publik yang manfaatnya tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua orang yang ada di NTB. Sehingga istilah Islam rahmatan lil alamin itu bisa terwujud. Maka saya masuk ke dalam pariwisata. Dulu sempat ketika saya pertama kali memimpin di NTB, ya, mohon maaf, ada beberapa tokoh agama mengatakan keras sama saya, Tuan Guru, Anda sudah jadi gubernur nih. Kami minta tutup NTB ini dari orang non-muslim. Tutup sarana-sarana wisata, tutup Gili Trawangan. Jangan ada orang telanjang di sana Gili Trawangan. Tutup pantai-pantai, itu maksiat semua. Kalau enggak nanti diazab depan Allah. Kalau saya mau, misalnya kita pakai shortcut gitu. Oh iya deh, keluarkan kebijakan yang menyenangkan masyarakat. Tapi apa iya itu salah Islam? Kalau kita lihat bagaimana segmen masyarakat NTB yang bergantung pada pariwisata, maka seharusnya kalau kita mengatakan Islam adalah solusi ya, dalam kehidupan, kita harus bisa memformulasi kebijakan yang membuka ruang ekonomi tapi sekaligus mempromosikan nilai-nilai Islam. Maka saya bangunlah apa yang disebut dengan Muslim Friendly Tourism. Kamilah di Lombok ini yang pertama kali yang istilahnya macam-macam, ada wisata halal, Muslim Friendly Tourism, atau wisata syariah apa. Tidak ada yang berani. Takut dikecam, ya. Takut dianggap membangun sektor. Tapi saya tidak. Saya tidak khawatir itu dianggap sebagai sektarianisme, karena bagi saya itu ini adalah upaya untuk menjadikan pariwisata itu lebih membumi dan menjamin sustainabilitasnya. Kan beda kalau misalnya penduduk suatu daerah melihat pariwisata itu sesuai dengan dengan nilai-nilai yang dia yakini, kan dia akan menjaganya. Dia tidak akan resisten. Itu bagian dari sustainabilitas sesuatu adalah Anda harus pastikan sesuatu yang Anda kerjakan itu selaras dengan kearifan sistem nilai yang berlaku dan hidup di daerah itu. Jadi saya pilih ke wisata Muslim Friendly Tourism. Kita lakukan sertifikasi segala macam. Datanglah pemilik restoran, teman-teman dari Tionghoa. Tuan Guru mau bikin kami bangkrut ya? Buat apa ini sertifikasi wisata? Saya bilang enggak. Ikuti saja sertifikasi ini. Jadi kalau Anda ingin dan insya Allah akan baik untuk semua, ikuti. Setahun kemudian mereka datang. Apa kata mereka? Terima kasih Tuan Guru. Konsumen kami yang lama bertahan dan kami dapat segmen baru. Siapa itu? Ya para pelancong yang datang dari luar, kelompok menengah Islam mancanegara, yang ketika berwisata mereka ingin juga bisa berwisata dengan tetap menjaga makanan mereka, akomodasi mereka. Itu kan esensinya kan. Jadi Muslim Friendly Tourism itu pada amenities, hospitality, dan akomodasi. Nah itu yang saya. Kemudian yang kedua, kita punya di sini bank daerah. Saya konversi menjadi bank syariah. Itulah bank
daerah yang pertama dikonvensi menjadi syariah di Indonesia yang sifatnya bukan mandatori. Sebelum kita itu ada Aceh, tapi Aceh itu mandatori karena konunnya yang mewajibkan. Tapi kalau kita di NTB tidak mandatori, tapi ini pilihan. Kenapa? Karena saya yakin bahwa sistem keuangan yang ada di perbankan syariah itu tidak kalah unggulnya. Bahkan dari beberapa sisi itu menawarkan ruang-ruang yang lebih baik dibanding dengan sistem yang konvensional. Jadi saya sengaja memilih itu. Jadi menghadirkan ke ruang publik bukan regulasi keislaman yang sifatnya ritual yang kemanfaatannya hanya oleh umat. Menurut saya kalau yang masalah ubudiyah itu ruangnya ruang sekolah, ruangnya ruang keluarga, bukan untuk dihadirkan di ruang publik sebagai satu kewajiban. Jadi kalau itu semua diambil alih oleh negara atau oleh daerah, maka tugas dari keluarga, institusi pendidikan. Nah, saya memilih kebijakan-kebijakan nilai-nilai Islam yang bisa dihadirkan, khususnya di dalam sektor ekonomi, yang kemanfaatannya untuk semua. Jadi itu bagian dari saya berusaha menjaga narasi populisme Islam itu di sini. Jadi meletakkannya ke tengah dengan berupaya untuk konsisten pada isu pemberdayaan ekonomi umat. Nah, kalau bicara umat ya kita semua di NTB gitu. Nah, kemudian yang keempat, nah ini saudara Adinda Ari Permadi. Sebenarnya saya tidak pernah memandang negatif populisme. Saya tidak memandang populisme Islam itu negatif. Insya Allah tidak ada terbersih sedikit pun ya. Saya mengatakan itu sesuatu yang baik dan bahkan secara kategoris dia netral. Nah, bergantung pada narasinya seperti apa. Nah, saya tadi menyebut ilustrasi Turki ya, karena Turki itu agak unik memang dan kita punya bahan yang cukup gitu untuk melihat kok bisa terjadi kayak begini sih pada saat partai Islam memimpin, tapi ternyata yang keluar dari Islam makin banyak, berlipat 3 ya. Dibanding mohon maaf ketika misalnya Ataturk yang sangat sekuler dulu misalnya memimpin, tidak terjadi ateisme sebesar sekarang misalnya. Kan kita perlu bertanya juga. Artinya apa? Narasi yang disampaikan ke publik, ruang publik yang diisi itu adalah dengan hal-hal yang tidak menimbulkan kedamaian. Jadi anak-anak muda meninggalkan Islam serahkan apa? Ya apaan sih? Kok bicara tentang agama tapi isunya kebencian semua? Kok isinya tentang kekuasaan saja? Bukan ini yang saya cari. Yang ditinggalkan bukan politiknya, agamanya sekaligus yang ditinggalkan. Kita nggak mau seperti itu di Indonesia. Nah karena itu menurut saya yang perlu kita jaga sekali lagi adalah isi ya dari populisme Islam itu, dan itu adanya di mana? Adanya di parlemen. Jadi pesimisnya kita ya, Gifari tadi, pesimisnya kita terhadap perilaku elit politik ya, khususnya di Jakarta misalnya, itu tidak boleh membuat kita putus asa. Karena sekali lagi kita memilih ya, secara sadar jalan ini. Ini jalan yang kalau dalam siasah syariah itu wilayahnya memang bukan al-haqqul mutlaq awil batilul mutlaq wa innamat tarjih bainal maslahah wal mafsadah. Nggak ada memang yang hitam putih. Karena itu kan politik itu dalam konstruksi berislam itu ruangnya bukan ruang akidah. Politik itu ruangnya ruang muamalah, bukan ruang akidah. Hanya orang Syiah yang menganggap politik itu ruang akidah. Cuma kita ini kadang-kadang aneh. Sama Syiah marahnya luar biasa. Tapi perilaku politik kita meletakkan politik itu seakan-akan lebih dari segalanya. Beda aspirasi politik langsung melontarkan kecaman, menuduh munafik segala macam. Padahal sekali lagi siasah laisat minal aqidah wa innama minal muamalah. Satu. Yang kedua, as-siyasah laisat minal usul wa innama minal furu'. Siasah atau politik itu bukan pokok agama, sehingga tidak bisa mengukur keislaman seseorang ya, hanya dari pilihan politiknya. Itu konvensi dalam Ahlus Sunnah. Ini perlu kita baca juga.
Ya mohon maaf, kadang-kadang kan kita bicara atas nama Islam, bicara tentang politik Islam, tapi kita nggak tahu otak politik itu dalam Islam kayak apa sih. Kadang-kadang kita letakkan dia di akidah, padahal yang namanya akidah itu kan sawabit, hal yang nggak bisa berubah. Politik sangat dinamis. Jadi politik itu dalam muamalah. Karena dia berada dalam ruang muamalah, maka dimungkinkan ijtihad politik yang beragam. Ya mohon maaf, dalam ritual ibadah saja. Ini kan ada 3 tingkatan nih: akidah, ibadah, ritual, maksudnya muamalah. Dalam ritual ibadah saja ada bagian-bagian yang ditoleransi untuk kita beda. Adik-adik kalau sholat pergi ke Masjidil Haram, itu sholat lihat orang kan ada 4 posisi tangan. Ada yang posisi tangannya di atas nih. Nah, itu berarti dia mazhab Hambali di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang posisi tangannya begini nih. Ini mazhab Syafi'i. Seperti saya misalnya, kita mazhab Syafi'i bahasa Indonesia. Ada yang di bawah pusar itu mazhab Hanafi. Ya. Hambali, Syafi'i, Hanafi. Ada yang lepas tangannya, itu Maliki. Jadi kalau Masjidil Haram itu jangan kita marah, Allahu Akbar. Jangan tangannya orang diangkat, Pak, sedekap dong. Ya, Maliki itu. Atau Allahu Akbar gitu kan. Turunin dikit, Pak, nggak bisa begitu. Itu dalam ranah ritual. Ada bagian-bagian yang bahkan ditolerir. Kok dalam muamalah dan bagian kecil dari muamalah itu namanya siasat atau politik, kok kita tidak bisa menampakkan wajah Islam untuk saling berlapang dada? Makanya saya sebenarnya orang yang tidak terlalu mementingkan istilah umat Islam harus punya satu partai, enggak mesti kok. Yang penting narasinya satu. Umat Islam harus punya organisasi satu, enggak usah lah. Masuk kemana-mana seperti Nabi Yakub kan. Ya bunayya dkhulu min abwabin mutafarriqah. Anak-anakku, cari Yusuf, masuklah dari pintu-pintu yang berbeda. Jadi keragaman jalan itu kadang adalah keharusan dan keniscayaan. Termasuk untuk Indonesia yang plural seperti ini. Jadi itu yang saya ingin sampaikan ya, bahwa tugas kita untuk mengawal populisme Islam, ya, populisme Islam akan jadi kekuatan seperti kata Adinda Ali Permadi ketika kita bisa menjaga narasinya. Tapi mohon maaf, populisme Islam bisa jadi kelemahan, bahkan kelemahan untuk Indonesia. Kapan itu terjadi? Ketika narasi yang berkembang atas nama Islam itu diametral dengan posisi-posisi utama ya, dalam kita berbangsa. Saya sebut saja misalnya ide khilafah. Ada yang membela Hizbut Tahrir, ya saya nggak bisa salahin juga. Tapi saya kebetulan orang yang bisa bahasa Arab, jadi saya mengakses bahan-bahan sumber-sumber primer dari Hizbut Tahrir itu ya langsung dari tulisan mereka. Jadi saya tahu yang dia mau itu apa. Yang dia mau itu hilangnya negara bangsa. Jadi segala macam demokrasi dan turunannya. Apa turunan demokrasi? Parlemen, negara bangsa, nation state seperti Indonesia ini turunan demokrasi dan apa? Itu yajibu mahwuha, harus dihapus. Itu jelas. Tapi kita kan kadang-kadang bicara tanpa kejelasan. Nah, ketika diangkat ide khilafah, artinya apa? Kita meminta supaya Indonesia ini bubar. Kita bubarin Indonesia. Padahal dalam Islam semua ulama sepakat bahwa bentuk itu adalah ijtihadiyah. Bentuk negara itu ijtihadiyah. Itu adalah rumusan sesuai dengan ruang dan waktu. Jadi pada masa dulu kesepakatannya khilafah, ya itulah ruang dan waktu saat itu. Keputusan kita sekarang karena negara kita seperti ini adalah negara kesatuan, negara bangsa yang namanya Indonesia. Inilah kesepakatan kita. Mana yang lebih valid, khilafah atau NKRI? Sama validnya. Jadi jangan mengatakan bahwa NKRI ini tidak valid, yang benar untuk Islam khilafah enggak, sama. Dan karena kita sudah sepakat NKRI jadi kesepakatan amanah kita, maka yang lain itu batal.
Nah pertanyaannya kemudian ada yang mengatakan, tapi kan di fikih-fikih itu kan yang dibahas tentang khilafah. Kenapa? Ya iya, fikih itu kan yusawwirul waqi'. Dia mendeskripsi fakta. Faktanya pada waktu itu pemimpinnya namanya khalifah, maka itulah yang diatur regulasinya dalam fikih. Kalau dulu pemimpinnya itu namanya presiden, maka regulasinya juga namanya rois, kepresidenan. Jadi kita tidak bisa melepaskan ya teks-teks dalam fikih itu dari ruang dan waktu. Jadi dia mendeskripsi praktek politik yang ada dan berusaha mengaturnya supaya sesuai dengan prinsip Islam. Jadi itu sangat kontraproduktif. Kita ramai bicara khilafah terus menerus, lalu kemudian menimbulkan friksi di antara kita, membuat saling curiga. Kemudian kita abai terhadap agenda-agenda yang sesungguhnya. Kita lupa bahwa HTI itu pusatnya di London. Jadi sesuatu yang ya mohon maaf ya, kalau kita bicara Ahmadiyah juga pusatnya di London. Dan kalau kita bicara tentang mastermind dari pembelahan Arab pasca Perang Dunia Pertama dan pada saat melemahnya Al-Utsmaniyah Ottoman itu kan Inggris. Jadi otaknya, biangnya intelijen untuk memecah belah negara-negara dan umat, ya memang mereka. Kenapa kok gerakan-gerakan sempalan yang kayak begitu markasnya di sana bawa-bawa? Saya nggak tahu lah. Nah kemudian ini contoh ya dari populisme Islam mengangkat narasi yang kontraproduktif gitu. Sangat kontraproduktif dengan hajat ya. Terakhir ya perpecahan internal dia memang terjadi dan kita sedang berikhtiar mudah-mudahan untuk bisa membaik kembali. Intinya begini untuk Gifari terakhir. Indonesia, kalau kita hanya di Indonesia, potretnya kelam. Tapi kalau Anda keliling ke bagian-bagian lain dunia Islam, Indonesia itu bercahaya. Jadi saya kebetulan dikaruniakan kesempatan untuk datang ke hampir semua negara-negara Islam, baik ketika saya sudah di Kairo dulu ataupun setelahnya. Berislam yang paling leluasa di dunia ini hanya di Indonesia. Bahkan dengan di Mesir pun jauh masih luas, baik itu dalam sisi pendidikan, sosial maupun gerakan. Di negara selain Indonesia, negara Islam selain Indonesia itu hampir tidak ada ormas Islam. Mereka bingung apa itu ormas Islam, hampir tidak ada. Karena selalu vis-a-vis dengan negara, diletakkan sebagai musuh negara. Kalau kita kan tidak, menjadi mitra di dalam membangun Indonesia. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kita pakai helikopter view melihat Indonesia ya. Kita naik ke atas sedikit untuk mengkomparasi dan melihat negara-negara lain. Insya Allah di situ kita akan banyak bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya tadi yang dipaparkan mungkin terkait bagaimana populisme Islam, yaitu tentang bagaimana beliau tadi sudah menceritakan ketika beliau memimpin, bagaimana program-program beliau, adanya salah satu tantangan yaitu terkait kohesivitas sosial, bagaimana harus dikurangi, yaitu kohesivitas sosial, bagaimana kerumunan-kerumunan yang terkait peran primordialisme dan lain-lain. Terus tentu saja ini menjadi tantangan kita bersama, bagaimana kita sebagai mahasiswa Islam terkait populisme Islam tersebut. Jadi saya waktu itu pertama kali melihat Tuan Guru ini di televisi ketika beliau tahun 2016 pernah mengkritik Jokowi. Saya sangat mengidolakan beliau sekali. Ketika itu beliau mengkritik Jokowi terkait beras bulog. Mengkritik bulog. Di depan
Itu yang pertama kali saya tahu. Waktu itu saya langsung mengidolakan beliau ini. Sepertinya adalah calon presiden RI ke depan. Amin. Kita sama-sama mengamini. Lalu terkait bagaimana yang dipaparkan, saya mengingatkan saya tentang bagaimana kutipannya Cak Mun, yaitu terkait Tuhan yang tahu akidahmu, masyarakat hanya butuh akhlakmu. Mungkin itu saja pemaparan dari beliau. Semoga harapan beliau dan kita semua terkait Islam itu menjadi sebuah Islam yang sejuk, rahmatan lil alamin, dan mampu duduk di parlemen dan mampu mengakomodasi kepentingan umat Islam yang secara mayoritas sebagai penduduk paling besar di Indonesia. Itu saja dari moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak dari cabang Jogja. Terima kasih Ustaz Naif. Amin. Alhamdulillah. Foto bareng. Dua sesi. Biar terlalu luas ya. 2 sesi saja. Ini apa? Dua sesi ya. Dikit 2 sesi aja. Ini mas 3 sesi jadinya. Gantiannya ya? Kurang belakang. Ada yang duduk. Bisa di belakang. Di belakang ke sana dikit, ke belakang. Di belakang sana. Simbolis. Enggak simbol. Tertib Pak. Oke, baik, sip. Tahan di depan aja, Pak. Tahan. Tahan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Yakin usaha sampai. Jargon. Kita semua bilang yakin usaha sampai ya. Ada 3 faktor usaha. Yakin usaha sampai. Lanjut Tuan guru yang bilang lah. Sekali dong. Ada penelitian nggak tadi? Udah foto? Belum, udah. Kita foto berdua nanti nih. Oh siap. Boleh kita minta sama beliau? Satu Indonesia. Siap. Nanti fotokan aku. Yakin usaha. Udah? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1. Ya, buat. LK3 Barco Nusra. LK3 Barco Nusra. Yakin usaha sampai. Boleh. Terima kasih.